Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Surya Gunanta Tarigan STMA. Saat ini saya dosen program studi arsitektur di Universitas Pembangunan Jaya, Tangerang Selatan. Saya membuat video ini untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang diambil sebagai contoh dari proses pembelajaran adalah mata kuliah Real Estate. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan yang berbobot 3 SKS dan diberikan kepada mahasiswa minimal semester 4 ke atas. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan wawasan bagi mahasiswa untuk dapat memasuki lapangan pekerjaan di sektor properti. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu merencanakan, membangun, dan mengelola sebuah proyek real estate untuk rumah tinggal tapak, termasuk di dalamnya memahami kajian feasibility study, pengurusan perizinan, dan peraturan dalam pengembangan proyek. Dalam mata kuliah ini juga diperkenalkan prinsip-prinsip, strategi, dan peluang investasi dalam proyek properti agar mahasiswa mampu menganalisa dan membuat keputusan yang inovatif dalam berbagai jenis dan peluang investasi proyek properti. Capaian pembelajaran program studi yaitu dari segi sikap, mahasiswa memiliki karakter kepemimpinan dan mampu bekerja secara kolaboratif, mampu memahami pengetahuan yang berhubungan dengan urban development dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, mampu menghasilkan rancangan arsitektur yang kreatif dan kontekstual. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah CPMK yang diharapkan adalah mahasiswa mampu membuat keputusan perancangan berdasarkan pertimbangan keilmuan arsitektur, mahasiswa memahami prinsip-prinsip urban development dan pengaplikasiannya pada perancangan dan penelitian, mahasiswa menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan pada rancangan dan atau penelitian, mahasiswa mampu memahami cara menghasilkan perancangan yang sesuai dengan daya dukung lingkungan. Adapun pokok bahasan atau sub CPMK dari mata kuliah ini adalah mahasiswa memiliki pengetahuan tentang real estate secara umum, mahasiswa mampu melakukan analisa makro dan mikro dari potensi site yang ada, mahasiswa memahami peraturan dan tata cara pengurusan perizinan di dalam satu proyek real estate rumah tinggal tapak, mahasiswa mampu membuat feasibility study dan proposal business plan proyek real estate rumah tinggal tapak. Mahasiswa mampu mengkomunikasikan ide pengembangan proyek real estate rumah tinggal tapak. Adapun referensi yang dijadikan rujukan sebagai referensi utama, yang pertama ada Struck Raymond, The Market for Shelter in Indonesia Cities tahun 1990, Siregar Doli, Pemahaman Bisnis Properti Jakarta 2000, Satyaga Magraha, Tara in Association with Brook International, kemudian ada Genswer Arlene, Real Estate Principle dan Practice 2009, Modern Real Estate Practice 2003, Robert A. Stevens, Assessing Your Business Opportunity tahun 93, Real Estate Development Principle and Process tahun 2007, Real Estate Principle by Charles Wald tahun 2008, The Market for Shelter in Indonesia Cities, The Urban Institute Press tahun 90. Adapun aspek penelitian dari mata kuliah ini terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen dari ujian tengah semester 35%, ujian akhir semester 35%, dan tugas 30%. Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran terdiri dari 3, yaitu ceramah, diskusi, dan proyek. Berikut adalah proses pembelajaran yang dilakukan secara luring di dalam kelas. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan keempat, penentuan lokasi lahan dalam proyek real estate. Jadi seperti yang saya pernah ceritakan, bahwa di dalam menentukan sebuah proyek real estate ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, apakah lahan itu termasuk di dalam zona yang bisa dibangun atau tidak? Ya, kita bisa lihat dari zona kuning kalau di dalam sebuah master plan sebuah kota. Kemudian bagaimana izin lokasi di lokasi yang akan kita bangun? Apakah sudah ada developer lain
yang mengajukan izin lokasi. Semisalnya ada, berarti kita harus mengulang lagi proses perizinan. Jadi sebaik mungkin pastikan tidak ada izin lokasi yang sedang diajukan di dalam lokasi real estate yang mau kita bangun. Kemudian lokasi, ya apa yang menjadi daya jual di dalam lokasi tersebut, kita harus perhatikan apakah di dekat lokasi ada sekolah, ada rumah sakit, ataupun ada sarana prasarana transportasi umum dan seterusnya. Kemudian level tanah, ya level tanah pastikan di dalam memilih lokasi lahan kita tidak lebih rendah daripada jalan atau lingkungan sekitar. Kenapa? Karena apabila level tanah lokasi kita lebih rendah, kita punya potensi lebih besar untuk banjir, begitu ya. Kemudian saluran air di sekitar situ, kemudian surat-surat tanah. Ya, nanti saya akan bahas lebih rinci di dalam poin-poinnya. Ya, jadi semenjak tahun 2021, ya, Kementerian ATR BPN mengeluarkan yang namanya lahan sawah dilindungi. Nah, lahan sawah dilindungi ini adalah lahan yang diperuntukkan untuk pertanian dan tidak boleh diganti peruntukannya. Ya, jadi beberapa provinsi yang menerapkan LSD ini, ya seperti Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Bali, dan NTB, ini harus diperhatikan. Ya, jadi sebagai sebuah developer, kita harus memastikan lahan yang mau kita akuisisi tidak termasuk di dalam lahan LSD ini, ya, atau lahan sawah yang dilindungi. Nah, kemudian tadi izin lokasi, ya pastikan site yang sudah kita pilih itu clean and clear, ya. Artinya apa? Clean and clear artinya kita harus mengecek, ya, apakah di dalam lahan tersebut sudah ada yang menguasai tidak, begitu, ya. Apabila ada, ya kita harus pastikan kepada penjual bahwa orang tersebut bisa dipindahkan, begitu ya, karena banyak terjadi kejadian ketika sebuah developer membeli sebuah tanah, ternyata ada yang sudah menggarap tanah tersebut, ya. Tentu nanti ujung-ujungnya kita harus membayar ganti rugi, ya, ke orang yang mengerjakan lahan tersebut, ya. Kemudian juga sertifikat, ya, harus dipastikan bahwa tidak ada tumpang tindih sertifikat, ya. Makanya kita perlu melakukan yang namanya due diligence di dalam proses mengakuisisi lahan. Jadi kita memastikan sertifikatnya aman secara legal, hukum, dan juga clear, ya, tidak ada pihak ketiga atau keempat yang menguasai lahan itu. Nah, kemudian kita bisa mengecek, ya, jadi kalian bisa mengecek sebuah lahan itu bisa dibangun dan peruntukannya untuk apa dari website ATR BPN, ya. Jadi silakan nanti di klik ini, ya, kalian bisa lihat, ya. Nah, zona kuning ini zona perumahan yang artinya dia bisa dibangun untuk properti, begitu, ya. Jadi pastikan apabila kalian memilih, katakan memilih lahan ini, ya, dia bukan masuk ke dalam zona hijau, ya. Kenapa? Karena apabila dia di zona hijau, berarti kita harus mengurus perubahan zonasinya, dan itu sangat memakan waktu dan biaya, gitu, ya. Nah, kemudian pastikan di dalam memilih lokasi sebaiknya lokasi lahan kita memiliki akses langsung jalan, ya, tidak menumpang akses kepada orang lain, ya, baik itu perorangan ataupun katakan perumahan lain. Kenapa? Karena banyak kejadian, ya, ketika kita sudah mau membangun proyek, mau menjual, tiba-tiba orang ini berubah pikiran, begitu, ya, berubah pikiran. Yang tadinya dia mempersilahkan, kemudian dia lihat, wah ini ternyata tidak sesuai lagi dengan kemauan dia bisa tutup, ya. Jadi sebaiknya di dalam penentuan lokasi lahan kita pastikan bahwa kita memiliki akses,
ya, akses langsung ke lokasi. Jadi dari jalan utama kita memiliki akses, ya seperti ini, ya. Kalau perlu ya kita membangun, ya, atau kita membeli lahan sekitar 4 atau 5 meter, ya, untuk akses kita langsung ke site kita, begitu ya. Jadi intinya tidak menumpang tanah atau jalan pribadi. Ya, kemudian sebisa mungkin mengurangi pengurukan tanah. Ya, jadi banyak tanah yang dijual dia lebih murah, tapi dia bentuknya seperti ini, ya, tanah bekas lahan pertanian. Ya, nah ini bagi developer juga sebuah biaya atau cost yang besar, ya, ketika nanti mereka harus menguruk tanah, ya, menguruk tanah akibat levelnya di bawah dari jalan. Ya. Jadi sebisa mungkin kita juga menghindari lokasi lahan yang dia membutuhkan pengurukan tanah, yang biayanya akan sangat besar. Nah, saluran pembuangan air kita pastikan, katakan tanah kita di sini, ya, pastikan sudah ada saluran pembuangan air yang bisa kita manfaatkan. Kalau tidak, kira-kira bagaimana solusinya? Kalau tidak, ya kita harus memikirkan alternatifnya. Ya, bisa kita misalnya membuat kolam penampungan, ya, di lokasi site kita, atau kita membuat sendiri saluran buangan air. Tentu dengan kos yang lebih besar, begitu. Ya, jadi penting juga kita melihat kira-kira nanti ketika dibangun ini pembuangan air lingkungan ini kemana, begitu ya. Ya, nah seperti ini contoh. Jadi developer ini karena dia tidak ada saluran pembuangan di sekitarnya, mereka membuat yang namanya tandon. Ya, tandon itu yang nanti digunakan untuk mengalirkan saluran buangan dari area lokasi kita, ya, lokasi site kita, sehingga tidak terjadi banjir. Ya. Salah satu tantangan bagi sebuah developer ketika menjual adalah jangan sampai site kita kebanjiran, ya. Kalau sampai terjadi kebanjiran, ya, dan orang tahu, ya, image dari lokasi perumahan kita akan buruk, begitu ya. Jadi siapa yang mau beli perumahan yang rawan banjir, begitu? Tentu tidak ada. Makanya kita perlu pastikan, ya, alternatifnya seperti apa, dan tentu kaitannya nanti dengan berapa biaya yang kita butuhkan. Ya, pencapaian kolokasi ini juga penting, ya. Ketika kita memilih lahan yang kita akan akuisisi, ya, kira-kira pencapaiannya dari mana, begitu ya. Sebisa mungkin tentu kita berharap lokasi site kita berada di pinggir jalan besar, begitu ya. Kemudian kita juga bisa expose, ya, apa kelebihan lokasi kita, apakah dekat dengan fasilitas umum, dekat dengan universitas, dan seterusnya. Nah, kemudian juga kita harus melihat berapa harga lahan yang mau diakuisisi, dan tentu disesuaikan dengan target market yang mau dituju, ya. Kalau kita mau membuat perumahan subsidi, tentu harga lahan yang mau kita akuisisi tidak bisa terlalu mahal. Ya, biasanya range-nya 200 sampai dengan 500.000 per meter persegi. Lebih dari itu secara umum tidak visible. Kenapa? Karena harga jual rumah subsidi dibatasi. Ya, kecuali kita mau membangun perumahan komersil, harga lahan ini nanti bisa kita akomodasi di harga jual rumahnya. Ya, seperti yang kita tahu, harga rumah subsidi itu ditentukan pemerintah, ya, paling mahal sekitar 240 juta di daerah Jawa dan 250 di luar Pulau Jawa, begitu. Ya, jadi tentu kita harus perhitungkan berapa biaya lahannya per meter persegi dengan nanti kita menentukan berapa harga jual propertinya. Ya, ini tadi ya saya sempat singgung, ya, akan sangat baik apabila di situ sudah ada rumah sakit, di situ sudah ada departemen store ataupun pasar, yang mana itu akan sangat membantu ketika kita nanti mau jualan
properti, ya. Begitu juga pendidikan, ya. Banyak calon konsumen properti mereka sangat concern apakah di situ ada sekolah yang bagus, begitu ya, atau juga bagaimana nanti akses ke kota Jakarta, ya. Mungkin kalau di situ ada dekat stasiun KRL ataupun MRT, tentu akan sangat membantu kita nanti menjual perumahan kita. Nah, nanti ketika kita sudah mengakuisisi lahan dan kita membangun, ketika kita menjualnya, kita bisa mencantumkan ya apa kelebihan dari site kita, ya. Misalnya akses lokasi yang mudah, dekat dengan exit tol, ya, dekat dengan bandara, ataupun dekat dengan wisata gitu ya, kalau memang ada, ya, view pegunungan mungkin ya, tapi yang pasti ini memang ada ya di site itu. Jadi tentu developer juga harus melihat kelebihannya, ya. Kalau kita lihat ada kekurangan bagaimana? Ya tentu kita lihat ya apa yang bisa kita kompensasi untuk kekurangan dari lahan site kita. Ya, nah ini biasa selalu kalau kalian perhatikan di dalam brosur-brosur, ya. Ya, mungkin kalau lokasi site kita tidak terlalu menarik, ya kita bisa tambahkan fasilitas begitu, ya. Tapi biasanya selalu developer menambahkan kelebihan apa dari lokasi site tersebut, ya. Dekat bandara, dekat dengan tol, dekat dengan stasiun, tentu kita bisa menjual dengan harga yang berbeda. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Saya izin bertanya Pak, untuk pemilihan lahan itu biasanya yang dihindari apa aja Pak? Terima kasih. Baik, itu pertanyaan yang bagus. Jadi seperti yang tadi saya sempat singgung, ya, ada beberapa hal yang harus dihindari. Yang pertama tadi ya lahan sengketa, ya. Jadi kalau kita tahu di situ ada kemungkinan untuk sengketa, lebih baik dihindari. Kemudian juga ini ya tadi menghindari lahan yang akan banyak memakan biaya pengurukan tanahnya, ya. Jadi kalau kita menguruk 1 meter, itu tanah yang dibutuhkan bisa 1,5 meter. Kenapa? Karena tentu ada pemadatan tanah. Ya, bayangkan kalau 1 truk tanah harganya 700.000, kita butuh sekitar 100 atau 200 truk, ya, berapa ratus juta kita butuh untuk mengurukkan tanah. Jadi ini sesuatu yang selalu dihindari oleh sebuah developer, ya. Sebaiknya kita hindari apabila ada kemungkinan pengurukan tanah di situ. Ya, makasih ya, pertanyaan sangat bagus. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, saya bisa akhiri. Saya berharap kalian bisa membaca materi yang sudah saya share di Kolabor, ya, untuk nanti kita diskusikan di minggu depan di pertemuan kelima tentang bagaimana sebuah marketing produk real estate yang baik. Ya, terima kasih, selamat pagi semua. Sebagai pengampu mata kuliah real estate, saya juga selalu berusaha meningkatkan kompetensi saya di dalam mengajar. Salah satunya dengan mengikuti program pelatihan mini MBA in Property yang dilakukan oleh SBM ITB dan Bank Tabungan Negara pada tahun 2022. Di akhir, mahasiswa diminta untuk membuat sebuah bisnis plan untuk sebuah proyek perumahan rumah tinggal tapak dengan contoh sebagai berikut. Mahasiswa diminta membuat analisa makro dan mikro dari lokasi site yang mereka tentukan. Mereka
juga menentukan lokasi, menganalisa kelebihan dan kekurangan dari site. Kemudian dari situ mereka membuat proposal perumahan sesuai dengan target market yang mereka tuju. Di dalam business plan mereka juga harus membuat perhitungan RAB, proyeksi penjualan, cash flow, feasibility study, dan juga bagaimana strategi marketing di dalam pemasaran proyek properti yang mereka buat. Dengan demikian, diharapkan mahasiswa mampu membuat sebuah bisnis plan yang komprehensif di bidang properti dengan studi kasus proyek perumahan rumah tinggal tapak. Demikianlah video proses pembelajaran yang telah disampaikan. Semoga video ini bisa menjadi pertimbangan sebagai syarat untuk sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.